Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Rensi Artamevia dengan nomor induk mahasiswa 260.311.0004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek pembangunan industri pupuk. Topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan kegiatan. Yang ketiga, besaran usaha. Yang keempat, lokasi usaha. Dan yang terakhir adalah diagram alir. Latar belakang. Ketersediaan lahan pemukiman yang terbatas akibat lonjakan penduduk karena perkembangan industri berdampak terhadap penyusutan lahan pertanian sebagai wadah penghasil sumber pangan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan suatu inovasi pengendalian lahan terhadap hasil pertanian untuk menghindari krisis pangan, yang mana salah satu contohnya adalah pemberian pupuk sesuai kebutuhan. Perkembangan industri di Kabupaten Malang tersebar di beberapa daerah. Kabupaten Malang juga memiliki potensi hortikultura yang cukup menjanjikan. Maka dari itu, demi menunjang pertumbuhan di bidang hortikultura diperlukan penggunaan pupuk berkualitas tinggi. Tujuan kegiatan. Adapun tujuan kegiatan dibangunnya pabrik pupuk ini antara lain yang pertama, menunjang kebutuhan pupuk di kawasan Kabupaten Malang dan sekitarnya, di mana memiliki potensi hortikultura yang cukup menjanjikan. Kedua, memanfaatkan potensi wilayah Kabupaten Malang sebagai supplier pupuk. Yang ketiga, memacu pertumbuhan sektor pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional dengan industri pupuk sebagai salah satu pilar penyangga ekonomi. Keempat, melaksanakan program pembangunan daerah dalam menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kondisi teknis dan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, mengembangkan bidang agroindustri sebagai penunjang kegiatan pertanian. Besaran usaha, luas tanah yang diperlukan seluas 30 hektar dengan luasan pabrik sebesar 20 hektar dan 10 hektar lainnya digunakan untuk wilayah terbuka hijau. Luas tanah ini sudah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 bahwa industri petrokimia hulu semua besaran wajib AMDAL dengan dampak umum yang ditimbulkan disebabkan oleh pertama, tenaga kerja besar. Kedua, kebutuhan energi relatif besar. 6-7 kuintal per ton produk juga bersumber dari listrik, juga energi gas. Ketiga, kebutuhan lahan yang luas. Keempat, kebutuhan air yang cukup besar, yang mana untuk pendingin 1 liter per detik per 1000 ton produk. Dan yang terakhir, potensi berbagai limbah, yang mana SO2, NOx, debu, SiO2 ini merupakan limbah yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Sedangkan limbah cair menyebabkan penurunannya kualitas air, dan limbah sisa katalis bekas yang bersifat B3 sangat berbahaya dan beracun bagi lingkungan. Lokasi usaha. Lokasi proyek pembangunan pabrik pupuk ini bertempat di Kabupaten Malang, daerah Kecamatan Karangploso, yang berlokasi di Desa Ngijo, yang rona awalnya kawasan ini berupa sawah dan tegalan. Dapat dilihat pada gambar di samping, banyaknya warna hijau yang mana ini ditujukan untuk sawah dan tegalan. Diagram alir. Pada proyek pembangunan pabrik pupuk ini dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap prakonstruksi, kedua tahap konstruksi, dan yang terakhir adalah tahap operasi. Tahap prakonstruksi, tahapan ini dibagi menjadi 3, yaitu survei dan investigasi, yang mana menimbulkan keresahan masyarakat karena adanya aktivitas pekerja asing di sekitar warga. Pastinya warga akan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan dan dibangun di daerah mereka.
Kedua, sosialisasi. Kegiatan ini menimbulkan keresahan akibat keraguan warga, sehingga timbul persepsi negatif dari warga. Dan yang terakhir, pembebasan lahan. Kejadian ini merupakan dialihfungsikan menjadi lahan proyek yang menyebabkan turunnya flora dan fauna. Perubahannya ekosistem dari sawah dan tegalan menjadi lahan proyek mengakibatkan habitat hewan endemik turun. Daerah resapan air akan berkurang sehingga akan sering menyebabkan banjir jika hujan deras. Dan rona awal yang berupa sawah dan tegalan menyebabkan turunnya produksi pertanian dan pendapatan warga. Berikut merupakan diagram alir mengenai prakonstruksi. Survei dan investigasi ini akan mengakibatkan keresahan masyarakat dan berdampak pada persepsi dan sikap masyarakat. Sosialisasi dan publikasi ini dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat, pimpinan daerah setempat, serta pihak berwenang lainnya. Kejadian ini juga akan menimbulkan keresahan masyarakat dan berdampak pada perubahan persepsi dan sikap masyarakat. Dan yang terakhir, pembebasan lahan ini merupakan alih fungsi lahan menjadi lahan proyek yang berdampak pada kurangnya daerah resapan air, perubahan ekosistem, dan pengurangan produksi pertanian. Daerah kurangnya resapan air ini akan mengakibatkan banjir. Perubahan ekosistem ini mengakibatkan penurunannya flora dan fauna. Dan yang terakhir, pengurangan produksi pertanian ini mengakibatkan perubahan mata pencaharian yang mengancam pendapatan warga sekitar. Karena sumber mata pencaharian masyarakat di desa ini adalah sebagai petani. Oleh karena itu, karena adanya alih fungsi lahan, para petani ini harus mau tidak mau beralih profesi. Tahap prakonstruksi. Pada tahap ini, proyek pabrik pupuk mulai dilaksanakan, sehingga banyak aktivitas pembangunan terjadi dan banyak terjadi perekrutan tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja membuka peluang warga lokal sehingga menurunkan tingkat pengangguran. Aktivitas Basecamp untuk pekerja dari luar daerah bisa menjadi lahan kesempatan usaha untuk warga lokal, sehingga meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga, mobilitas tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Kegiatan ini menyebabkan peningkatan kadar debu dan kebisingan, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Keempat, persiapan lahan. Pada tapak proyek menimbulkan kebisingan dan peningkatan kadar debu. Yang kelima, pembangunan fisik gedung, jalan, sarana, dan prasarana. Kegiatan ini akan membuka kesempatan warga sebagai pekerja, namun juga menimbulkan kebisingan dan peningkatan kadar debu. Dan yang terakhir, demobilisasi tenaga kerja. Kegiatan ini terjadi saat konstruksi telah selesai, sehingga warga yang mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja bangunan akan kehilangan pekerjaannya dan berdampak pada meningkatkan kembali tingkat pengangguran. Berikut ini merupakan diagram alir tahap konstruksi. Rekrutmen tenaga kerja ini berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dan mengakibatkan peningkatan pendapatan warga sekitar. Kemudian aktivitas Basecamp ini menyebabkan peningkatan pendapatan warga sekitar karena
kegiatan ini akan menghasilkan usaha, memberikan peluang untuk warga lokal untuk membuka usahanya. Namun, aktivitas basecamp ini mengakibatkan munculnya limbah rumah tangga yang mengakibatkan penurunan kenyamanan lingkungan, keresahan masyarakat, dan merubah persepsi negatif masyarakat terhadap pembangunan pabrik pupuk ini. Mobilitas tenaga kerja, bahan baku, dan alat berat. Kejadian ini meningkatkan kepadatan lalu lintas, serta meningkatkan kadar debu, peningkatan kebisingan yang menyebabkan menurunnya kenyamanan lingkungan dan keresahan masyarakat, sehingga perubahan persepsi negatif masyarakat. Pada mobilitas tenaga kerja ini juga dapat menurunkan tingkat pengangguran karena diperlukannya tenaga kerja, dan pastinya diprioritaskan penyerapan warga sekitar, sehingga meningkatkan pendapatan warga sekitar. Pada mobilitas ini juga ditutupnya penutupan lahan yang mengakibatkan penurunan kualitas air. Persiapan lahan proyek. Pada kegiatan ini dilakukan penggalian dan pemerataan serta penutupan lahan. Dilakukan juga pengerukan lapisan tanah serta pemerataan tanah, penebangan vegetasi, serta pembersihan lapisan tanah. Penebangan vegetasi ini mengakibatkan mereduksi flora dan fauna, menurunnya flora dan fauna ini. Kemudian pengurukan lapisan tanah atau pemerataan mengakibatkan banyaknya kadar debu, meningkatkan kebisingan, dan menurunnya kapasitas air. Pada penutupan lahan ini juga akan menurunkan kualitas air. Dari dampak ini menimbulkan keresahan masyarakat dan perubahan persepsi negatif masyarakat terhadap pembangunan proyek ini. Pembangunan fisik gedung, jalan, sarana, dan prasarana. Kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu penutupan lahan dan juga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Karena diperlukannya tenaga kerja untuk membangun ini. Maka dari itu dapat menurunkan tingkat pengangguran, dan banyaknya penduduk mengakibatkan warga lokal dapat membuka usaha. Kemudian penutupan lahan ini menurunkan kualitas air yang menyebabkan keresahan masyarakat dan merubah persepsi negatif masyarakat. Dan yang terakhir, demobilitas tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Ini mengakibatkan penurunan ekonomi lokal dan mengakibatkan menurunnya pendapatan warga sekitar, menyebabkan keresahan masyarakat dan perubahan persepsi negatif masyarakat. Tahap 3, yaitu tahap operasi. Tahap 3 ini adalah tahapan di mana industri pabrik pupuk telah berjalan dan proses produksi telah dimulai. Tahap operasi ini dibagi menjadi 6, yaitu 1. Rekrutmen tenaga kerja akan diutamakan warga lokal sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran. Transportasi bahan dilakukan untuk pengangkutan bahan dan juga hasil produksi yang meningkatkan kebisingan dan debu, sehingga menurunkan kualitas udara dan menimbulkan ketidaknyamanan warga. Ketiga, kegiatan produksi pupuk, tenaga kerja produksi kebanyakan berasal dari luar daerah yang mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk. Pembangkit genset.
untuk menjaga kontinuitas proses produksi yang stabil bila terjadi pemadaman, namun menimbulkan kebisingan dan meningkatkan kadar debu. Yang kelima, pengelolaan limbah, di mana ini akan mengurangi pengaruh proses gas buangan atau limbah padat dan cair yang ditimbulkan dari proses produksi, sehingga akan mengurangi persepsi negatif masyarakat dan mengurangi pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, pengadaan fasilitas umum. Fasilitas umum dibangun sebagai penunjang fasilitas untuk pekerja, namun juga bisa digunakan oleh warga sekitar, sehingga kebutuhan fasilitas umum warga sekitar terpenuhi. Berikut merupakan diagram alir tahap operasi, yang mana rekrutmen tenaga kerja ini akan menurunkan tingkat pengangguran dan mengakibatkan meningkatnya pendapatan warga sekitar. Transportasi bahan baku juga dapat mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran dan mengakibatkan pendapatan warga sekitar. Namun, transportasi bahan baku ini dapat meningkatkan kepadatan lalu lintas, mengakibatkan kebisingan dan menurunkan kualitas udara karena banyaknya transportasi alat berat. Dari kedua dampak ini mengakibatkan penurunan kenyamanan lingkungan, mengakibatkan penurunan tingkat kesehatan masyarakat, keresahan masyarakat, dan perubahan persepsi negatif masyarakat. Produksi pupuk. Pada produksi pupuk ini akan mengakibatkan meningkatkan kepadatan lalu lintas. Penggunaan alat operasional ini mengakibatkan peningkatan kebisingan, penurunan kualitas udara, yang penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Pada peningkatan kebisingan ini mengakibatkan penurunnya kenyamanan lingkungan. Dari kedua dampak ini menyebabkan keresahan masyarakat dan perubahan persepsi negatif masyarakat. Kemudian pada produksi pupuk ini memakai bahan baku berbahaya H2SO4, H3PO4, NH3, urea, KCl, dan ZA yang membuat pupuk NPK Posca. Jadi, pupuk NPK Posca ini berbahan baku berbahaya yang telah saya sebutkan tadi. Ketika proses produksi pupuk NPK Posca menyebabkan kualitas penurunan udara, penurunan kualitas air, namun dapat terpenuhinya kebutuhan pupuk daerah yang mengakibatkan akibat ini perubahan persepsi positif masyarakat. Namun, dua dampak ini dapat menurunkan tingkat kesehatan masyarakat dan keresahan masyarakat, sehingga berdampak pada perubahan persepsi negatif masyarakat. Pada produksi pupuk ini juga berdampak pada meningkatkan aktivitas penduduk, sehingga para warga lokal dapat membangun usaha sehingga mendapatkan hasil tambahan. Pada produksi pupuk ini juga dapat digunakannya mobilitas produksi pupuk, yaitu kepadatan lalu lintas yang telah saya sebutkan tadi. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini mengakibatkan peningkatan kebisingan karena diperlakukannya alat-alat berat. Kemudian penurunan kualitas udara yang menyebabkan penurunan tingkat kesehatan masyarakat dan menurunkan kenyamanan lingkungan sehingga berdampak pada keresahan masyarakat dan mengancam perubahan persepsi negatif masyarakat. Kemudian pengelolaan limbah padat cair dan gas ini dilakukannya proses scrubbing, di mana proses ini berkurangnya kadar zat berbahaya gas buangan produksi dan mengakibatkan meminimalisir gangguan ekosistem dan mengakibatkan perubahan persepsi positif masyarakat. Dan yang terakhir, fasilitas pelayanan umum.
dibangunnya pengadaan masjid, toilet umum, poliklinik, lahan terbuka hijau, dan taman yang mengakibatkan terpenuhinya kebutuhan fasilitas warga sekitar dan berdampak pada perubahan persepsi positif masyarakat. Kesimpulan, setiap pembangunan industri pasti memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya seperti penurunan angka pengangguran, peningkatan pendapatan, dan terpenuhinya fasilitas warga sekitar. Dampak negatifnya seperti penurunan flora dan fauna, peningkatan kepadatan lalu lintas, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan daftar pusaka yang saya jadikan acuan untuk mengerjakan PPT ini. Terdapat 7 daftar pustaka. Sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan salah perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.